Perkenalkan, nama saya Rizka Aji Utami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melanie Syapariana, NPM 19A1821SA. Assalamualaikum, perkenalkan saya Fajri Adiriana. Perkenalkan, nama saya Ibdi Ardika Wijaya Putra, NPM 181652SA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Irma, NPM 181660SA. Di sini, saya sebagai pemateri pertama akan membahas tentang pengertian etika dan bisnis, di mana etika itu sendiri adalah suatu hal yang dilakukan secara benar dan baik, tidak melakukan suatu keburukan, melakukan hak kewajiban, dan melakukan segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan dalam Islam, etika adalah akhlak seorang muslim dalam melakukan semua kegiatan termasuk dalam bidang bisnis. Oleh karena itu, jika ingin selamat dunia dan akhirat, kita harus memakai etika dalam keseluruhan aktivitas bisnis kita. Bisnis juga dapat didefinisikan sebagai pertukaran barang, jasa, ataupun uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat. Selanjutnya, etika bisnis secara umum. Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan yang salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Etika bisnis kadang disebut pula etika manajemen, yaitu penerapan standar moral ke dalam kegiatan bisnis. Terima kasih. Saya akan melanjutkan pemaparan materi, yaitu etika bisnis secara umum. Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan yang salah. Studi ini berkonsentrasi pada studi moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan institusi dan perilaku bisnis. Etika bisnis kadang disebut pula etika manajemen, yaitu penerapan standar moral dalam kegiatan bisnis. Berbicara tentang bisnis, di sini memiliki beberapa prinsip etika bisnis yang dikemukakan secara umum. Yang pertama, prinsip otonomi, yaitu sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadaran sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Yang kedua, prinsip kejujuran. Sekilas kedengarannya adalah aneh, bahwa kejujuran merupakan sebuah prinsip etika bisnis, karena mitos bahwa bisnis selalu kegiatan tipu-menipu demi meraup untung. Yang ketiga, prinsip keadilan, yaitu menuntut agar setiap orang diperlukan secara sama dengan aturan yang adil dan sesuai dengan kriteria yang rasional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, prinsip saling menguntungkan, yaitu menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Yang kelima, prinsip integritas moral, yaitu prinsip yang menghayati tuntutan internal dalam berperilaku bisnis atau perusahaan agar menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik perusahaannya. Selanjutnya, etika bisnis menurut Islam. Mengenai etika bisnis dalam Islam, Sudarsono dalam bukunya yang berjudul Etika Islam tentang Kenakalan Remaja mengatakan bahwa etika Islam adalah doktrin etis yang berdasarkan ajaran-ajaran agama Islam yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, yang di dalamnya terdapat nilai-nilai luhur dan sifat-sifat terpuji. Dalam agama Islam, etika atau perilaku serta tindak tanduk dari manusia telah diatur sedemikian rupa sehingga jelas mana perbuatan atau tindakan yang dikatakan dengan perbuatan atau tindakan asusila dan mana tindakan atau perbuatan yang disebut bermoral atau sesuai dengan aturan agama. Baiklah, untuk materi selanjutnya, perbedaan etika bisnis Islam dan etika bisnis konvensional. Etika yang mana merupakan hasil pemikiran manusia tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan manusia secara definisi. Tentunya dalam hal bisnis tidak terlepas dari perilaku bisnis itu sendiri.
Di sini etika bisnis Islam yang mana dalam hal sistem ekonomi syariah itu sendiri tentunya sangat berbeda, di mana orientasi utama adalah ibadah. Walaupun dalam hal rangkaian bisnisnya tidak berbeda jauh, namun dari karakteristiknya kita dapat melihat perbedaannya. Ada 11 karakteristik yang membedakan tentang etika bisnis Islam dan etika bisnis konvensional. Karakteristik yang pertama yakni asas, yang dimana menurut etika bisnis Islam, akidah Islam, dan untuk bisnis konvensional, sekularisme, nilai-nilai material. Karakteristik yang kedua yakni motivasi. Menurut etika bisnis Islam, dunia dan akhirat, sedangkan bisnis konvensional dunia. Yang ketiga, orientasi. Menurut etika bisnis Islam yakni profit dan benefit, non materi atau qimah, pertumbuhan, keberlangsungan, dan keberkahan. Menurut bisnis konvensional, profit, pertumbuhan, dan keberlangsungan. Yang keempat, etos kerja. Menurut etika bisnis Islam, tinggi bisnis adalah bagian dari ibadah. Bisnis konvensional, tinggi bisnis adalah kebutuhan duniawi. Yang kelima adalah sikap mental. Menurut etika bisnis Islam, maju dan produktif, konsekuensi keimanan, dan manifestasi kemusliman. Bisnis konvensional, maju dan produktif sekaligus konsumtif, konsekuensi aktualisasi diri. Yang keenam, keahlian. Menurut etika bisnis Islam, cakap dan ahli di bidangnya, konsekuensi. Bisnis konvensional, cakap dan ahli di bidangnya, konsekuensi. Yang ketujuh, amanah. Menurut etika bisnis Islam, terpercaya dan bertanggung jawab, tujuan tidak menghalalkan cara. Menurut bisnis konvensional, tergantung kemauan individu, pemilik kapital, tujuan menghalalkan cara. Kedelapan, modal. Menurut etika bisnis Islam, halal. Menurut bisnis konvensional, halal dan haram. Kesembilan, sumber daya manusia. Menurut etika bisnis Islam, sesuai dengan akad kerjanya. Menurut bisnis konvensional, sesuai dengan akad kerjaannya atau sesuai keinginan pemilik modal. Kesepuluh, sumber daya. Menurut etika bisnis Islam, halal. Dan menurut bisnis konvensional, halal dan haram. Dan yang terakhir, ke-12, manajemen strategi. Menurut etika bisnis Islam, visi dan misi organisasi terkait erat dengan misi penciptaan manusia di dunia. Menurut bisnis konvensional, visi dan misi organisasi ditetapkan berdasarkan pada kepentingan material belaka. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai visi Al-Quran tentang etika bisnis. Visi adalah kemampuan atau daya untuk melihat pada inti persoalan dengan pandangan yang luas. Visi etika dan bisnis Al-Quran dengan demikian merupakan kemampuan, kekuatan, dan cara pandang yang dimiliki oleh Al-Quran dalam memandang persoalan etika dan bisnis. Al-Quran dalam mengajak manusia untuk mempercayai dan mengamalkan tuntutan-tuntutannya dalam segala aspek kehidupan. Seringkali menggunakan istilah-istilah yang dikenal dalam dunia bisnis seperti jual beli, sewa menyewa, untung rugi, dan sebagainya. Dalam konteks ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya Al-Quran surat At-Taubah ayat 111 yang artinya lebih kurang, sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin harta dan jiwa mereka, dan sebagai imbalannya mereka memperoleh surga. Siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka gembiralah dengan jual beli yang kamu lakukan itu. Itulah kemenangan yang besar. Ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa mereka yang tidak ingin melakukan aktivitas kehidupannya kecuali bila memperoleh keuntungan semata, dilayani atau ditantang oleh Al-Quran dengan menawarkan satu bursa yang tidak mengenal kerugian dan penipuan.
Dengan demikian, prinsip dasar yang ditekankan Al-Quran adalah kerja dan kerja keras. Pandangan Islam mengenai visi tentang etika bisnis harus berlandaskan pada 3 tema kunci utama yang juga merupakan pedoman bagi semua kegiatan umat Islam. Ketiga tema kunci utama itu adalah iman, Islam, dan takwa. Selanjutnya saya akan membahas tentang fungsi etika bisnis Islam. Sebagaimana diungkapkan oleh Dr. Sahata, bahwa etika bisnis Islam mempunyai fungsi yang membekali para pelaku bisnis. Beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, membangun kode etik Islami yang mengatur, mengembangkan, dan menancapkan metode berbisnis dalam kerangka ajaran agama. Kode etik ini juga menjadi simbol arahan agar melindungi pelaku bisnis dari resiko. Yang kedua, kode ini dapat menjadi dasar hukum dalam menetapkan tanggung jawab para pelaku bisnis, terutama bagi diri mereka sendiri, antara komunitas bisnis, masyarakat, dan di atas segalanya adalah tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kode etik ini dipersepsi sebagai dokumen hukum yang dapat menyelesaikan persoalan yang muncul daripada harus diserahkan kepada pihak peradilan. Yang keempat, kode etik dapat memberikan kontribusi dalam penyelesaian banyak persoalan yang terjadi antara sesama pelaku bisnis dan masyarakat tempat mereka bekerja. Yang kelima, sebuah hal yang dapat membangun persaudaraan atau ukhuwah dan kerjasama antara mereka semua. Secara konkret, dapat diilustrasikan jika seorang pelaku bisnis peduli pada etika, maka bisa diprediksi ia akan bersikap jujur, amanah, adil, selalu melihat kepentingan orang lain. Sebaliknya, bagi mereka yang tidak mempunyai kesadaran akan etika, dimanapun dan kapanpun mereka akan selalu memiliki sikap kontraproduktif dengan sikap mereka yang peduli terhadap etika. Yang selanjutnya, saya akan membahas tentang nilai dasar dan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam merupakan etika bisnis yang mengedepankan nilai-nilai Al-Quran. Oleh karena itu, beberapa nilai dasar dalam etika bisnis Islam yang disarikan dari inti ajaran Islam itu sendiri adalah antara lain yang pertama, kesatuan atau tauhid atau unity. Dalam hal ini adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, menjadi keseluruhan yang homogen serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Yang kedua, keseimbangan atau equilibrium atau adil. Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis dan melarang berbuat curang atau berlaku zalim. Rasulullah diutus Allah untuk membangun keadilan. Kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi. Sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang maksudnya selalu dikurangi. Yang ketiga, kehendak bebas atau free will. Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam. Tetapi, kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Yang keempat, tanggung jawab atau responsibility. Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia,
karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya secara logis. Prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan pertanggungjawaban atas semua yang dilakukannya. Yang kelima, kebenaran atau kebajikan dan kejujuran. Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap, dan perilaku benar yang meliputi proses akad atau transaksi, proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Materi selanjutnya, bisnis-bisnis yang sesuai dengan hukum Islam. Islam adalah agama yang mengatur tatanan hidup manusia dengan sempurna, kehidupan individu dan masyarakat, baik aspek rasio, materi maupun spiritual yang didampingi oleh ekonomi, sosial, dan politik. Ekonomi adalah bagian dari tatanan Islam yang perspektif. Pengusaha Islam adalah manusia Islam yang bertujuan untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya melalui usaha perdagangan dan selanjutnya memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui perdagangan tersebut. Dari materi ini dijelaskan bahwa pengusaha Islam harus membuka usahanya sesuai dengan hukum-hukum Islam yang berlaku. Materi yang terakhir adalah upaya mewujudkan etika bisnis Islam menghadapi tantangan bisnis masa depan. Dengan pandangan kesatuan bisnis dan etika, pemahaman atas prinsip-prinsip etika suatu bisnis bernilai apabila memenuhi kebutuhan material dan spiritual secara seimbang, tidak mengandung kebatilan, kerusakan dan kezaliman, akan tetapi mengandung nilai kesatuan keseimbangan, kehendak bebas, pertanggungjawaban, kebenaran, kebajikan, dan kejujuran. Dengan demikian, etika bisnis dapat dilaksanakan oleh siapapun. Yang patut dipertimbangkan dalam upaya mewujudkan etika bisnis untuk membangun tatanan bisnis yang Islam yaitu diperlukan suatu cara pandang baru dalam melakukan kajian-kajian keilmuan tentang bisnis dan ekonomi yang lebih berpijak kepada paradigma pendekatan normatif etik sekaligus empirik induktif yang mengedepankan pengajian dan pengembangan nilai-nilai Al-Quran agar dapat mengatasi perubahan dan penggeseran zaman yang semakin cepat. Atau dalam kategori pengembangan ilmu pengetahuan modern harus dikembangkan dalam pola pikir abduktif pluralistik. Jadi, dalam materi ini dijelaskan tentang cara kita mewujudkan etika bisnis dalam bisnis masa depan. Kita itu harus memiliki cara pandang baru untuk bisa melakukan bisnis Islam yang lebih baik dengan cara mengedepankan nilai-nilai kejujuran dan nilai-nilai agama dan yang ada. Sekian dari presentasi kelompok kami, saya ucapkan terima kasih. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.